أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Substansi Al-Quran kedua, yaitu Al-Quran adalah pedoman. Ada 10 substansi dari Al-Quran. Pertama adalah kebenaran, kedua adalah pedoman, lalu petunjuk, penjelasan, dan Al-Quran juga adalah sebuah rahmat, lalu kabar gembira, peringatan, hukum, isinya juga ada kisah-kisah dan pelajaran. Sekarang kita melihat bagaimana Al-Quran sebagai pedoman. Kita lihat pada surat Al-Jasiyah, surat 45, ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Alhamdulillah, jadi jelas ya bahwa di surat ini ditegaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Surat Hud ayat 17 bagian pertama. Maka apakah orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya, barang siapa mengingkarinya di antara kelompok-kelompok, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Dan karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Di ayat 17 ini dijelaskan bahwa Al-Quran kebenarannya telah diakui oleh orang-orang sebelum kita dulu, oleh orang-orang beriman, serta sudah ada saksi-saksi dari mereka, sehingga kebenaran yang dikatakan oleh Al-Quran tidaklah patut untuk diragukan kebenarannya. Nah, itulah pernyataan dari Al-Quran tentang kebenaran isi firman-firman Allah yang terkandung di dalamnya. Kita tidak mempunyai kekuatan lagi, atau manusia manapun tidak bisa mengingkari ataupun meragukan daripada kebenaran yang dikandung oleh Al-Quran. Karena kebenaran yang ada di Al-Quran adalah suatu skenario atau suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Al-Quran merupakan bimbingan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Yunus ayat 35 dinyatakan bahwa katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka bagaimana kamu mengambil keputusan? Surat Yunus ayat 35 tersebut menyatakan bahwa kebenaran yang ada di dalam Al-Quran adalah untuk membimbing manusia.
Jadi mengapa kita harus meragukan? Kalau kita memang dibimbing oleh pencipta kita, tidaklah perlu kita meragukan hal tersebut. Mengapa kita harus dibimbing oleh orang-orang lain atau oleh manusia yang mana mereka itu lebih patut dibimbing daripada kita? Nah, itulah Allah membenarkan bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk membimbing. Jadi gunakanlah Al-Quran untuk membimbing kita. Bimbingan yang lurus ke jalan yang lurus. Itulah manfaat daripada Al-Quran. Jadi gunakanlah Al-Quran untuk membimbing kita kepada jalan yang lurus. Di surat Al-Kahf ayat 2 disampaikan, Bismillahirrohmanirrohim, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan. Bahkan mereka akan mendapat balasan yang baik. Jadi Al-Quran juga sudah merupakan kebenaran yang merupakan bimbingan kepada kita, kemana? Ke jalan yang lurus dari sisinya, yaitu berupa kabar gembira dan peringatan. Maka sampai saat ini, apakah kita masih meragukannya? Kalau kita masih meragukannya, maka marilah kita dengarkan baik-baik apa kata Al-Quran di ayat selanjutnya. Bimbingan teknisnya oleh Rasul-Rasul Allah. Di surat Asy-Syura, surat 42, di sini Al-Quran menjelaskan di ayat 52, ya, bahwa dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Nah, di ayat ini jelas sekali bahwa Al-Quran merupakan roh, ya, yang dengan perintahnya dimasukkan ke dalamnya, sehingga membuat kita yang tidak mengetahui apakah kitab itu ataukah apakah iman itu, sehingga kita mengetahui. Karena apa? Karena adanya bimbingan itu. Maka sekali lagi janganlah diragukan. Al-Quran itu mengenai kebenaran, fungsinya sebagai pembimbing, membimbing ke jalan yang lurus dengan perintah dan kabar gembira, serta menjadi juga pengetahuan untuk diri kita, sehingga kita mengetahui apa kitab itu, apa sistem itu, dan bagaimana iman itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sekali lagi, kita sebagai hamba-hambanya, sebagai ciptaannya, sebagai makhluknya, saya rasa tidak pantas kalau kita meragukannya, apalagi mengingkarinya. Bisa dikatakan sebagai kesimpulan dalam sharing ini bahwa Al-Quran benar-benar merupakan pedoman
petunjuk dan rahmat dari Allah, karena telah disampaikan sendiri oleh dalil-dalilnya di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan sebagai pedoman juga Al-Quran diakui oleh para pengikut Musa, Bani Israel, ya, dan mereka sudah mau bersaksi atau telah bersaksi terhadap kebenaran daripada Al-Quran. Lalu Al-Quran juga menyatakan bahwa Al-Quran ini merupakan bimbingan dari Allah kepada semua manusia berupa peringatan dan kabar gembira, ya, yang disampaikan oleh Rasul. Nah, jadi ya itulah yang namanya Al-Quran, dia pedoman untuk manusia. Mari jangan meragukannya dan marilah kita gunakan sebaik-baiknya Al-Quran ini. Ikuti terus episode-episode berikutnya, yaitu substansi dari Al-Quran yang ada 10 butir itu, sehingga nanti kita akan mengetahui dari Al-Quran sendiri apa makna yang sebenarnya Al-Quran itu. Demikian kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.